Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yusuf Mulia dari jurusan Teknik Elektronika, program studi D3 Teknik Elektronika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen industri, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen industri dengan judul sistem pengambilan keputusan. Sebelumnya saya mohon maaf karena pakaian tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan, yaitu menggunakan jas alma mater karena ada suatu kesalahan ya. Untuk pertama kita masuk ke PPT terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kata pengantar. Kata pengantar, pengambilan keputusan adalah suatu hal pastinya akan dihadapi oleh manusia apabila jika kita memiliki peranan sebagai pemimpin, misal dalam suatu perusahaan. Seseorang pemimpin atau manajer harus dapat membuat keputusan yang terbaik untuk organisasi dalam suatu situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan membuat keputusan terbaik. Pengambilan keputusan ini berangkat dari masalah atau kesempatan. Masalah dan kesempatan. Masalah sering didefinisikan sebagai penyimpangan, sedangkan untuk kesempatan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan kondisi tersebut agar diperoleh hasil yang melebihi dari apa yang diharapkan. Oke, next yaitu asal masalah. Asal masalah yaitu ada permasalahan dari diri sendiri. Lalu yang kedua adalah permasalahan dari lingkungan. Berikutnya yang ketiga yaitu permasalahan dari teknik atau proses. Yang keempat fenomena lain. Itu kita kembali terlebih dulu, yaitu untuk penjelasan dari yang pertama yaitu untuk penjelasan dari permasalahan dari diri sendiri. Permasalahan dari diri sendiri yaitu suatu masalah timbul karena akibat dari keadaan yang tidak terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut, biasanya terjadi oleh faktor human error. Berikutnya itu permasalahan dari lingkungan. Permasalahan dari lingkungan yaitu lingkungan yang memiliki kondisi yang kurang kondusif akan rentan terhadap timbulnya masalah. Segala kondisi lingkungan akan berakibat langsung terhadap personal yang berhubungan langsung dengan lingkungan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu adalah permasalahan dari teknis atau proses, yaitu proses yang berlalu, berliku, dan terus berulang akan cenderung mudah membuat suatu kesalahan. Lalu yang keempat yaitu fenomena lain. Fenomena yang muncul secara tiba-tiba dapat menyebabkan masalah baru yang harus diselesaikan. Semua proses sudah tersusun rapi dan sistematis untuk dikerjakan, namun ada suatu hal yang mungkin membuatnya berantakan, seperti fenomena kebijakan kepemimpinan yang berubah dan aturan yang berganti-ganti. Lalu berikutnya yaitu ada pengambilan keputusan. Untuk definisinya yaitu keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan ataupun opini. Lalu ada tipe keputusan. Yang pertama itu keputusan terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat struktur atau berulang atau keduanya. Lalu yang
kedua adalah keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang atau keduanya. Lalu berikutnya itu ada tabel kebebasan. Untuk tabel kebebasan bisa kita simak pada slide ini. Untuk contohnya itu karakteristik, misal jenis keputusan untuk terprogram itu terstruktur dengan baik, dan jika tidak terprogram terstruktur kurang baik. Begitu juga seterusnya seperti dalam tabel berikut ini. Lalu ada kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Kondisi risiko dan tidak pasti berada di antara kedua titik ekstrim tersebut. Keputusan yang diambil oleh manajer selalu membawa konsekuensi di masa mendatang, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. Lalu berikutnya itu adalah pendekatan rasional pengambilan keputusan. Pendekatan klasik mengasumsikan proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis. Dengan informasi yang lengkap dan sempurna, model tersebut sesuai untuk problem yang struktur. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional dapat dilihat sebagai berikut. Itu 1. Meneliti situasi, 2. Mengembangkan alternatif pemecahan, 3. Menganalisis alternatif, 3. Implementasi, lalu yang terakhir yaitu follow up dan evaluasi. Alternatif pendekatan rasional. Model pengembangan ini dapat dikategorikan ke dalam alternatif model pendekatan rasional. Model alternatif pengambilan keputusan terdiri dari 1. Model alternatif atau karakteristik model ini adalah dalam mengambil keputusan, seorang manajer menghadapi situasi seperti informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap dan rasionalitas yang terbatas. Lalu 2. Ada heuristik, yaitu yang hasilnya menunjukkan bahwa orang cenderung menggunakan heuristik atau rule of thumb untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Fungsi dari heuristik ini digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu intuisi dan eskalasi komitmen, yaitu manajer sering mengambil keputusan atas dasar intuisi dan menaruh komitmen yang terlalu besar pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga keputusan yang telah dibuat akan sulit ditarik kembali. Lalu yang keempat adalah pengaruh politik dan etika. Politik dan etika akan membatasi rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Manajer harus memperhatikan masalah politik dan etika agar keputusan yang dibuat tidak menjadi kontroversi. Lalu materi berikutnya yaitu ada efektivitas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tingkat individual pengambilan. Yang pertama itu pengambilan keputusan tingkat individual pengambilan. Keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespon sebuah permasalahan yang ada. Manajer harus dapat membuat keputusan baik secara individual maupun secara kelompok. Yaitu yang kedua berikutnya, pengambilan keputusan tingkat kelompok pada umumnya, yaitu untuk keterangannya untuk menyelesaikan masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang. Pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Thanks untuk materi manajemen industri tentang sistem pengambilan keputusan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.